Selama ini sangat cenderung pasif, jadi mungkin bukan klien yang menyenangkan buat sekuritas karena transaction volume-nya tidak seaktif itu dan keinginan bisa terpenuhi. Nah, itu yang namanya kebebasan finansial. Sekali karena ini membantu mengembangkan usaha lewat seiring dengan perkembangan teknologi gitu ya. Lihat makin lama makin doyan. Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi di Hidden Master bersama aku Gloria Felicia, dan kali ini kita kedatangan Benny Fajarai, pendiri dan CMO dari Lifepal. Selamat datang Benny, thank you so much untuk waktunya. Mungkin boleh dijelasin dong, kita langsung masuk aja ya. Kan kemarin ini sempat dinominasi dan menjadi Forbes 30 Under 30 ya. Itu pas usia masih muda banget ya, umur 25 kalau nggak salah. Betul ya, kurang lebih di 25. Ada banyak sekali kan anak-anak muda ya yang kepingin sukses cepat gitu loh, sukses cepat, langsung masuk Forbes Under 30 di usia muda. Tapi kan nggak semua orang journey-nya seperti itu. Bagaimana ceritanya? Mungkin ada advice kah atau gimana gitu kan untuk teman-teman kita, sahabat kita di sini yang baru mulai usaha, tapi belum melihat result, apalagi sekarang pandemi dan krisis gitu kan. Ya, buat teman-teman yang baru mulai ya, stay true to their original mission untuk bisa berkontribusi lah ya ke masyarakat. Pada akhirnya bisnis ini kan sebuah solusi untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Kalau ada problem yang belum diselesaikan dan kita menawarkan solusi, somebody would want to pay for it, dan itulah akhirnya yang bisa bikin bisnis kita tuh bisa sustain. Jadi ketika kita sedang menjalankan bisnis di awal, sedang membangun usaha kita fokus untuk benar-benar mengerti masalah dari customer kita dan berusaha untuk benar-benar punya empati kepada masalah tersebut dan mencarikan solusi yang terbaik, memberikan layanan terbaik untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi terbaik itu. Jadi jangan pikirin lebih ke resultnya langsung, tapi lebih ke at that point masalahnya apa, solusi terbaik apa yang kita bisa berikan gitu sih. Ini sekarang kan lagi bikin Lifepal ya, lagi membangun Lifepal. Sebelumnya sempat bangun startup juga ya, Kelapa ya. Kalau boleh diceritakan itu perjalanannya gimana tuh? Ya, sebelum di sini saya udah beberapa bisnis. Salah satunya sebelum ini tuh ada bikin Kelapa, marketplace buat kerajinan tangan. Kita mengumpulkan berbagai macam kerajinan tangan dari ribuan pengrajin lokal di Indonesia, dari seluruh Indonesia, memasarkan produk-produk seperti batik, dompet kulit, dan berbagai produk handmade buatan lainnya dari seluruh Indonesia. Nah, modelnya mirip seperti marketplace yang teman-teman mungkin tahu juga gitu ya. Kita mempertemukan antara penjual dan pembeli dan memfasilitasi proses transaksinya itu gitu. Perjalanannya ya menyenangkan, 4 tahun berjalan, kita belajar banyak banget, tapi sayangnya harus kita berhentikan karena supply dan demand di Indonesia masih belum cukup kuat untuk sustain business model seperti marketplace waktu itu Kelapa gitu. Ini jadi kalau misalnya untuk startup-startup mungkin yang masih berjuang di price sensitivity, solusinya apa nih? Apakah lebih ke branding kah? Background-nya sempat di Kreavi ya, berarti digital agency itu ya? Yes, jadi kalau di bisnis ya tergantung ya. Pada akhirnya, again, product is about solving sebuah kebutuhan gitu. Jadi branding alone is not gonna solve your business. Nggak bakal bisa membuat bisnisnya tumbuh gitu loh. Branding itu hanya icing on the cake, hanya membantu menceritakan sebuah produk. Tapi pada akhirnya produk itu sendiri yang akan menjadi daya saing terbesar dan menjadi tulang punggung dari sebuah bisnis gitu. Kalau misalnya kafenya cantik atau ceritanya seru gitu ya, tapi makanannya nggak enak juga, most likely orang nggak akan balik lagi. Kalau hanya bermodal packagingnya bagus, tapi produknya gampang rusak, juga nggak bakal beli lagi gitu. So, it's all one package sih pada akhirnya. Semuanya balik lagi ke solusinya apa. Banyak kok restoran yang legend banget dan bolak-balik kita selalu pulang pergi, selalu kembali lagi ke tempat itu. Padahal tempatnya biasa banget. Kadang-kadang malah jorok gitu ya, tapi sudah legend gitu. Jadi the brand is on the quality, not on the story or the packaging or the visual look lah gitu. Kalau kendalanya Lifepal sendiri mengedukasi masyarakat apa tuh? Kalau kita bicara di tahun 2019 ya, mungkin kendalanya itu untuk mengingatkan orang bahwa resiko itu nyata dan akan terjadi pada kita
Walaupun kemungkinannya kecil atau resikonya ranging dari resiko kecil sampai besar, tapi resiko itu nyata dan harus selalu dipertimbangkan. Makanya in any level, skala apapun kita harus punya safety dan precautions. Itulah fungsi asuransi kan, meminimalisir dampak dari sebuah resiko dengan mentransfer porsi kecil tuh dengan membayar premi gitu. Daripada kita big cost, mending kita small cost consistent untuk menghindari sudden jump in cost-nya tadi. Ibaratnya kalau nggak bayar premi asuransi itu nggak bikin bangkrut, tapi kalau terjadi sesuatu dan nggak punya asuransi, wah most likely bangkrut gitu. Nah, di tahun 2019 mungkin banyak orang yang sudah mulai melek terhadap finansial, tapi nggak benar-benar paham atau tidak mau mengakui bahwa resiko itu real dan mereka harus memproteksi diri mereka. Nah, tapi datang 2020 dengan pandemik ini, dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam 1,5 tahun terakhir ini, orang menjadi sadar bahwa oh, ternyata hal buruk itu beneran bisa terjadi di luar banget dari dugaan kita. Jadi sekarang itu lebih ke bagaimana memfasilitasi pemahaman itu sehingga mereka menemukan produk yang tepat dan memiliki ekspektasi yang tepat juga terhadap produk itu. Contoh yang tidak tepat misalnya, asuransi itu selalu disalahartikan sebagai instrumen investasi. Misalnya kan karena campuran dari unit link dan asuransi itu antara unit link itu antara asuransi dan investasi. Akhirnya orang berpikir ekspektasinya asuransi itu duit harus balik atau asuransi jiwa dan kesehatan itu sama. Nah, misconception ini yang perlu kita luruskan dan sehingga kita bisa membantu mereka untuk menemukan produk yang terbaik dan punya ekspektasi yang tepat juga untuk produk asuransi mereka. Mungkin buat sahabat-sahabat di sini yang gajinya double digit atau mungkin baru memulai karirnya, apakah ada produk-produk dari perusahaan swasta yang setara dengan BPJS kah atau rekomendasi BPJS tuh gimana tuh? Ya, sebenarnya BPJS sendiri kan pelindungan yang sangat mendasar ya. Mungkin sama seperti slogannya, yaitu wajib dan bermanfaat. Dan diwajibkan itu karena ini menjadi social safety net tadi yang sifatnya gotong royong lah, di mana kita semua punya standar protection yang decent, yang layak gitu. Tapi untuk mereka yang sudah punya penghasilan di atas rata-rata, pastinya mereka mencari tidak hanya pelayanan standar, tapi pelayanan yang cukup nyaman, cukup premium, pengen maunya sedikit lebih banyak daripada yang berpenghasilan standar di rata-rata lah misalnya. Nah, yang standar ini, yang non-standar, yang plus-plus istilahnya, yang ditawarkan oleh asuransi swasta. Mungkin boardnya, kamarnya lebih private, room and coverage-nya untuk obat yang tidak generik, atau bisa dokter spesialis yang lebih besar coverage-nya, yang sudah lebih mahal per jam kunjungannya, dan berbagai macam coverage lainnya. Jadi untuk semua orang mereka harus punya pelindungan dasar dari BPJS. Nah, setelah itu apa sih yang dicari untuk kelebihannya, misalnya privacy dan segala macamnya, barulah di top up untuk punya asuransi swasta. Yang nggak punya asuransi dari kantor, kalau sudah punya asuransi dari kantor, that's good. Dicek juga limit dari kantor itu covernya sebesar apa. Jadi misalnya beberapa teman-teman saya menanggung kamarnya 500.000 nih dari asuransi kantor. Nah, saya bisa cari benefit lainnya yang menambahkan di atas 500.000 itu. Karena ternyata ke rumah sakit yang di dekat rumah saya, langganan saya, itu kamarnya buat saya sendiri 1,5 sampai 2 juta misalnya. Nah, jadi saya bisa mencari benefit di luar yang ditanggung oleh kantor. Kalau ternyata pekerjaannya itu tidak ditanggung oleh kantor, misalnya dia influencer, atau misalnya dia artis sinetron, atau apapun ya yang tidak ditanggung oleh perusahaannya, maka dia bisa mencari asuransi sendiri gitu. Nah, itu yang kita tawarkan juga di LifePal. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi asuransi sebenarnya bisa top up gitu ya. Jadi nggak harus benar saklek gitu. Sama seperti aset investasi. Ada yang pengen paketan, ya udah nggak mau pikir pusing, ikut reksadana. Ada manajer investasinya. Tapi ada yang pengen handpick sendiri nih. Kemarin dengar kabar ada desas-desus saham tertentu kayaknya bakal naik potensi. Ya saya beli ketengan bisa dong gitu. Nggak harus ikut dari reksadana yang saya ikutan. Nah, konsepnya sama lah seperti itu. Kalau dari Benny sendiri ada investasi saham kah? Teknologi atau bidang apa? Ya, saya portfolionya banyak di saham, terutama di 2020 kan momen yang sangat langka lah ya untuk pelaku investor retail seperti kita, di mana
market itu koreksi sangat dalam itu jarang sekali. Terakhir itu mungkin 2008, itu 12 tahun yang lalu, dan sebelumnya lagi 10 tahun sebelumnya. Dan tentunya banyak sekali yang memanfaatkan momentum ini untuk kembali aktif lagi investasi di pasar modal. Saya sendiri juga termasuk di dalamnya gitu. Kalau dari pengalaman investasi saham sendiri sebagai seorang CFP, apa yang dipelajari? Fundamentalnya kah atau teknikalnya? Ya, saya personally value investor, jadi saya bukan trading saham, saya bukan technical analyst, saya sangat jarang sekali menggunakan technical analysis untuk membuat keputusan dalam berinvestasi. Jadi lebih banyak value investing untuk jangka panjang. Jadi sangat-sangat memperhatikan fundamental dari perusahaan dan memperhatikan statistik ekonomi dan juga perkembangan kebijakan pemerintah untuk merespon terhadap statistik ekonomi tersebut gitu. Selama ini sangat cenderung pasif, jadi mungkin bukan klien yang menyenangkan buat sekuritas karena transaction volume-nya tidak seaktif itu. Saya cenderung lebih pasif sih, lebih long term. Apakah mungkin LifePal berpikiran mungkin ke depannya akan ada IPO seperti Bukalapak? Belum dibahas sampai sekarang, masih jauh banget ceritanya. Untuk sekarang kita fokus masih terus tumbuh dan berkembang lah gitu. Karena at the end, every business they need to focus on growth, not to focus on the end result gitu. End result will always come. Di LifePal kita selalu fokus pada bagaimana cara kita memecahkan masalah untuk asuransi, which sudah sangat lama banget tidak ada inovasi yang berarti di Indonesia setidaknya, dan ini masih sangat butuh banyak kerja keras untuk bisa menciptakan dampak. Jadi kita nggak pernah memikirkan financial reward atau any potential exit in the short term, lebih ke bagaimana bisa becoming a sustainable and defensible business dulu deh. Itu urusan exitnya mau IPO mau apa, it's number sekian lah gitu ya. Yang penting kita bisa making impact, and in the meantime we of course need to make money so that we can also sustainable kan gitu. Very very good purpose lah ya. Oke, tadi kan kita udah bahas ya dari segi perusahaan, kesehatan usaha seperti apa. Tapi kalau untuk Benny sendiri secara pribadi, definisi kaya tuh seperti apa sih? Kaya itu buat saya ya, berkecukupan di semua aspek yang membuat standar hidup kita lebih baik. Artinya kalau saya secara kesehatan, saya nggak perlu yang paling fit, tapi saya harus cukup sehat sehingga terhindar dari penyakit dan bisa beraktivitas dengan optimum, bisa panjang umur lah gitu. Saya nggak perlu yang menjadi yang paling tajir, tapi saya cukup tajir, punya financial success yang cukup sehingga aktivitas dan keinginan kita, hobi saya untuk membahagiakan saya dan keluarga itu cukup. Gitu. Saya nggak perlu sangat terkenal, tapi cukup punya koneksi sehingga saya bisa memberikan dampak, saya punya influence terhadap orang-orang yang mendengarkan apa kata-kata saya dan secara positif memberikan dampak dan menuliskan sejarah lah, memberikan dampak jangka panjang untuk kehidupan masyarakat di Indonesia misalnya. Jadi menurut saya kaya itu adalah ketika kita sudah above average, ketika kita berkecukupan untuk hidup kita gitu. Iya, sahabat Mirai Aset, terima kasih sudah bergabung di episode kali ini bersama Benny, pendiri dari LifePal. Thank you, Benny, udah bergabung hari ini. Semoga kedepannya bisa sharing lebih banyak ya mengenai financial freedom ya. Sampai jumpa lain kali. Ya, untuk sahabat Mirai Aset yang sudah bergabung kali ini, thank you. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.